Shalom. Salam damai dari Amerika. Saya Herman Wainggai. Kepada kita semua, saudara-saudara semua yang ada di tanah air kami. Tentu saudara-saudara sudah mendengar apa yang saya sampaikan atau posting di hari ini bahwa jam 10 pagi waktu tanah air kami, jam 8 malam waktu Virginia, Amerika, saya live dalam percakapan live saya di halaman sosial media Herman Wainggai di hari ini. Mengawali percakapan live saya pada saat ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan juga puji Tuhan untuk kita semua sebagai orang percaya bahwa kita semua diberkati. 20 tahun kami telah berada di exile Amerika. Saya Herman Wainggai secara khusus. Setelah 20 tahun dalam perjalanan suaka politik kami ke Australia menggunakan perahu, dan hari ini saya ada di Amerika dan saudara bisa mendengar secara langsung live saya di hari ini dalam mengenang 20 tahun perjalanan suaka politik ke Australia. Dan dalam postingan saya tadi bahwa catatan kritis ya, saya mengajak teman-teman kita terus berpikir secara kritis tentang perjuangan panjang kita di hari ini. Mengapa kita terus masih berjuang di hari ini? Perjuangan panjang kita, mengapa kita masih terus memperjuangkannya hingga hari ini? Termasuk mengapa suaka politik ke Australia tanggal 13 Januari kami meninggalkan tanah air kami pada tengah malam, dan hari ini waktu di sana ya, waktu tanah air, waktu di Pasifik, di Melanesia, di Australia sudah tanggal 17 Januari tahun 2026. Tanggal 17 Januari 2006 kami punya perahu Melanesia, perahu suaka politik 43, di mana kami semua ada di dalam perahu itu, mendarat di daratan benua Australia tanggal 17 Januari. Jadi setelah kami meninggalkan perbatasan tanah air kami, tanah Melanesia Barat, Papua Barat, wilayah Merauke, dan perbatasan Papua Nugini Daru, dan menyeberang lautan yang namanya Lautan Ganas, Selat Torres Strait, Pulau Strait itu, Strait Island itu, Torres Strait Island, itu kami menyeberang, dia punya perbatasan, dan pada akhirnya kami tiba dengan selamat di Australia. Itu karena kemurahan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan Allah Bapa di sorga yang kami imani. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub memberkati perjalanan perahu. Perjalanan perahu itu bukan saja dari Merauke sampai ke Australia, tapi itu kami pakai dari wilayah utara negeri kami. Dari Jayapura kami terus ke Serui, Pulau Yapen, Ambai, secara khusus di Pulau Ambai, perahu itu dia mulai perjalanan awal dari sana. Di dalam doa dan puasa di Pulau Ambai, doa dan puasa di Pulau Frederick Hendrick atau Pulau Kimam, dan doa dan puasa di malam hari tanggal 13 Januari tengah malam di wilayah perbatasan Merauke dan Daru, Papua Nugini, dan kami mendarat di Australia tanggal 13
Januari, tanggal 17 Januari maksud saya, mendarat di Australia tanggal 17 Januari. Kami juga naikkan doa dan puji syukur di Mapul, tepatnya di Cairns, wilayah benua Australia. Dalam doa dan puasa kami naikkan doa puji syukur kami setelah tiba dengan selamat. Tadi saya bilang bahwa semua yang kami lakukan, semua yang kita perjuangkan, itu karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan tangan Tuhan di dalam perjalanan kami pakai perahu. Yang bagi kami sebagai manusia itu tidak mungkin bisa terjadi, karena bagaimana ini perahu kecil baru kita orang bisa menyeberang lautan yang besar dengan menempuh badai, gelombang, hampir mati dalam perjalanan kami. Tapi sekali lagi puji Tuhan. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua teman-teman, saudara-saudara yang telah mendukung kami di dalam perjuangan panjang yang telah kita lakukan bersama-sama dari tanah air. Ada sesama aktivis tim kerja yang telah pergi mendahului kita, telah meninggal. Namun apa yang mereka lakukan adalah bagian dari keberhasilan perjuangan diplomatik yang kita telah lakukan bersama-sama, sehingga perjalanan suaka politik itu bisa terjadi di dalam pimpinan Tuhan. Ya, secara khusus, ya, saya punya adik jago, teman, saudara, tim kerja yang luar biasa dari Sona Mapa, West Papua National Authority, almarhum saudara Teis Marian. Duta keliling dari West Papua National Authority, bagian daripada kita sama-sama mendirikan West Papua National Authority sebagai bentuk pemerintahan dalam persiapan masuk dalam pemerintahan transisi untuk pengakuan akan hak politikal kebangsaan kami. Bagian dari mendorong proses untuk mengarah kepada proses mediasi internasional, maka perjalanan suaka politik itu bagian dari apa yang kita pertanggungjawabkannya bersama-sama. Dalam organisasi resistance, Dewan Nasional Melanesia Barat, West Papua National Authority, Sona Mapa, Solidaritas Nasional Mahasiswa Papua Barat, dan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, berbagai teman-teman pemuda gereja, tim kerja, dan juga berbagai denominasi gereja, tim doa. Dan juga dalam elemen perjuangan adat, teman-teman aktivis yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Yang saya sebut mereka punya nama atau dorang punya nama saya tidak sebut karena ya ini menyangkut security. Tetapi saudara punya kontribusi yang luar biasa. Termasuk saya punya adik laki-laki, saya mau sebutnya punya nama ketika ketoran punya minim dalam logistik di Timika, di suasana Natal itu sudah. Motor yang kami pakai itu harus, dong bilang pakai bensin, bahan bakarnya bensin. Tapi karena tak ada bensin di waktu Natal, suasana Natal di Timika, maka kami rubah itu karburator dari motor itu, rubah pakai minyak tanah. Sehingga akhirnya kami harus pakai minyak tanah untuk melanjutkan perjalanan dari Timika menuju ke Pulau Frederick, Pulau Kimam, dan menuju ke perbatasan. Jadi ada cerita suka duka dan kerja-kerja logistik dan teman-teman solidaritas yang bekerja di wilayah selatan. Dari Sorong turun ke Timika. Teman-teman orang sudah tahu toh. Nah, kalian telah melakukan persiapan malam itu, siap siaga ketika perahu dia mendarat di pesisir pantai. Kalian siap untuk langsung. Kakak Herman, bahan bakar telah tersedia. Kasih naik di perahu. Malam itu meskipun tengah malam. Tapi kita membuat cakar di pesisir itu. Saya tidak mau sebutnya punya lokasi. Tapi ya teman-teman yang ada di situ telah siap dengan siaga. Untuk membantu perjalanan kami dari wilayah situ menuju ke Timika dan turun ke bawah. Teman-teman, saudara-saudara, termasuk
Di perjalanan terakhir kami di Merauke, keluarga yang memberikan dukungan moral, teman-teman jaringan Dewan Nada di Merauke, teman-teman gereja, keluarga, saudara yang telah melakukan peran yang luar biasa, termasuk teman-teman yang memberikan dukungan 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 100.000. Saudara memberikan dukungan secara tidak langsung. Termasuk juga bagi teman-teman yang kerja di bagian kerja-kerja intelligence. Saudara telah melakukan peran saudara yang kerja di bagian intelligence, di bagian polisi, tentara, di berbagai ini. Saudara punya peran yang luar biasa. Karena hatimu untuk negerimu. Maka kerja-kerja security itu saudara telah membantu kami untuk mendeteksi setiap titik yang kami akan lewati. Jadi terima kasih untuk keterlibatan teman-teman saudara-saudara. Saya tidak sebut saudara punya nama di sini, tapi terima kasih untuk saudara punya dukungan doa yang luar biasa. Sehingga perjalanan suaka politik itu kita melakukan bersama-sama. Dan telah kita membuat sejarah perjuangan diplomatik. Bagaimana perdebatan diplomatik untuk pertama kali dalam sejarah perjuangan panjang. Di mana perdebatan antara negara Indonesia dan negara Australia dengan kami, saya Herman Wonggai sebagai pemimpin politik, sebagai penanggung jawab, sebagai juru bicara, harus memperdebatkan konsep hukum politik Papua Barat. Argumentasi hukum. Mengapa kami suaka politik? Sehingga membuat Indonesia marah, pemerintah Jakarta marah di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan akhirnya protes pemerintah Indonesia kepada pemerintah Australia, mereka menarik kedutaan besar Indonesia dari Canberra. Semua pos-pos diplomatik di Australia ditarik kembali ke Jakarta selama beberapa bulan. Terjadi kekosongan diplomatik, pos diplomatik. Karena apa? Diplomatik panas, perang saraf yang kita perdebatkan bersama-sama. Perjuangan panjang yang tadinya perjuangan Papua Barat Merdeka itu salah satu akademisi di Sydney, di Australia menyebutkan bahwa suaka politik dia menendang perjuangan diplomatik yang betul-betul membuat perjuangan yang tadinya perjuangan Papua Barat Merdeka yang tadinya sudah mau redup, yang tadinya sudah mau mati, yang tadinya itu tidak ada orang bicara tentang Papua Barat Merdeka di Australia atau berbagai media internasional tidak mengcover berita tentang Papua Barat Merdeka, tetapi tendangan suaka politik, perjuangan diplomatik yang kita perankan dalam suaka politik itu membuka tabir kebohongan yang selama ini Indonesia menutup dosa mereka, menutup negeri kami, tanah air kami sehingga tidak menjadi bagian dari akses internasional untuk negeri kami itu tertutup bagi dunia internasional. Tetapi dengan perjalanan suaka politik perahu Melanesia yang kita lakukan, terobosan perjuangan diplomatik yang kita lakukan. Dan terima kasih untuk kakak Tuhan, kakak senior kami yang terhormat, kakak Dr. Jacob Rumbiak, dan bersama teman-teman Australia West Papua Association, Brother Nick, my dear brother Nick, my dear brother Jason McLeod, dan teman-teman jaringan Australia West Papua Association, yang dimana kita bersama-sama memperdebatkan perjuangan diplomatik untuk memperdebatkan apa yang sesungguhnya terjadi di negeri kami, di tanah air kami, dalam pertanggungjawaban hukum dan politik yang kita mau sampaikan kepada masyarakat internasional secara khusus kepada pemerintah Australia, sehingga terjadi perdebatan. Suaka politik itu menempuh perdebatan diplomatik yang luar biasa antara dua negara, Indonesia dan Australia, dan
saya Herman Wenggai, bersama dengan kami punya tim pengacara, David Men, dengan teman-teman yang lain yang bekerja untuk mendukung proses hukum yang kami presentasikan bahwa mengapa kami suaka politik, mengapa Herman Wenggai bertanggung jawab untuk suaka politik. Tentu saudara-saudara telah mengikuti beberapa presentasi saya di dalam video message. Saya beberapa hari yang lalu atau belakangan ini atau beberapa hari ini, saya dalam ketenangan saya merenungkan bagaimana 20 tahun lalu saya ada di tengah laut. Setelah Natal, perjalanan Natal kami lewati, terus masuk di bulan Januari. Beberapa hari belakang ini saya duduk saya punya tempat kediaman di sini. Ini tempat kediaman saya. Kalau ada adik-adik teman-teman yang pernah datang ke saya punya tempat tinggal waktu pertama kali saya ada di Amerika, di Virginia. Pertama kali saya ke Amerika, saya punya tempat yang saya tinggal itu sedikit dekat dengan Universitas George Mason, di mana saya karena ada di dalam sebagai visiting scholar, dosen tamu ketika saya ada di George Mason University sejak 2012. Saya ada punya lokasi yang dekat, saya tinggal selama kurang lebih 14 tahun. Saya tinggal di kediaman tempat saya yang lama. Dan hari ini setelah saya mendapatkan status hukum suaka politik Jadi kalau 20 tahun yang lalu saya minta suaka politik untuk pemerintah Australia dan terjadi perdebatan. 20 tahun kemudian saya ada di Amerika di dalam perlindungan hukum suaka politik yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Jadi 20 tahun lalu saya mendapatkan perlindungan bersama dengan adik-adik saudara-saudara yang saya tanggung jawab mereka, dan hari ini mereka ada di Australia. Mungkin mereka sudah berubah status karena sudah jadi warga negara di Australia. Namun saya sebagai pemimpin, saya ada di Amerika karena bagian dari perjuangan panjang yang kita gumuli bersama, dan kami sebagai pemimpin menjadi target dari pemerintah Indonesia dalam sejumlah aktivitas politik kami. Dan hal itu menjadi bagian dari perdebatan kami sehingga ketika protes dari Indonesia untuk Australia, maka mereka bikin apa yang orang sebut perjanjian Lombok Treaty. Dan itu menjadi bagian dari alasan hukum saya untuk pemerintah Amerika Serikat akan apa yang kami sebut Lombok Treaty. Protes kami, saya secara pribadi Herman Wenggai, mengapa saya suaka politik di Amerika, karena protes saya akan Lombok Treaty yang tidak berpihak kepada kami. Karena itu adalah kepentingan dari Indonesia, punya kepentingan. Dan kerja diplomatik kita yang kita perdebatkan. Dan puji Tuhan, 20 tahun kemudian saya ada di Amerika. Percakapan live saya hari ini, saya mengucap syukur juga untuk saya punya tim pengacara di sini bersama dengan teman-teman yang kami kerja di sini, dan secara khusus dalam pertemuan kami dengan Departemen Luar Negeri Pemerintah Amerika Serikat. Saya punya presentasi di dalam dokumen Washington Solution untuk pemerintah Amerika Serikat, dan akhirnya perlindungan hukum dari pemerintah Amerika Serikat kepada saya Herman Wenggai. Hari ini saya ada di Amerika, itu karena juga perjuangan panjang, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, yang kita semua diberkati, di mana kita semua sedang terus perjuangkan. Tapi yang jelas bahwa alasan hukum, mengapa suaka politik itu karena melekat dengan sejumlah aktivitas politik kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang aktivis politik Papua Barat Merdeka atau Melanesia Barat Merdeka, dalam tanggung jawab kita untuk melawan kekuasaan pemerintah Indonesia, kolonialisme Indonesia harus kita lawan secara terhormat di dalam argumentasi hukum dan politik dan diplomasi. Dan suaka politik adalah bagian daripada kita mempresentasikan argumentasi hukum secara diplomatik. Untuk penyelesaian kemerdekaan bangsa kami harus dilakukan di dalam mediasi internasional, dan kami telah mempresentasikan itu. Dan hari ini
dalam perjuangan panjang itu kita sedang terus memperjuangkannya. Jadi, perkenankanlah saya untuk pada saat ini, saya Herman Wenggai sebagai diplomat dan juga sebagai salah satu pemimpin bangsa, juru bicara Negara Republik Melanesia Barat yang adalah aktivitas politik saya ketika saya terlibat dalam perjuangan politik Papua Barat Merdeka, Melanesia Barat Merdeka, karena saya ditangkap karena peristiwa hukum proklamasi yang 14 Desember 88. Negara yang kami proklamasikan di atas wilayah tanah air kami bersama dengan pemimpin-pemimpin politik Papua Barat Merdeka, Melanesia Barat Merdeka, dan sejumlah aktivitas yang kita lakukan bersama-sama di tanah itu yang membuat kita dipenjarakan oleh pemerintah Indonesia. Itu yang membuat kita debat secara diplomatik ketika kami minta suaka politik ke Australia 20 tahun yang lalu. Dan hari ini saya ada di Amerika pun demikian. Argumentasi yang sama, yaitu mengapa kami masuk penjara Indonesia, mengapa kami terlibat dalam perjuangan politik Papua Barat Merdeka, mengapa saya masuk keluar penjara Indonesia, karena konsep sebuah nama negara. Dan itu yang menjadi presentasi argumentasi hukum kita. Kami, saya Herman Wenggai, kepada pemerintah Australia dan juga kepada pemerintah Amerika Serikat. Di mana kami sebagai pemimpin, sebagai juru bicara Republik Melanesia Barat, kita semua sebagai aktivis, kita bertanggung jawab untuk mempresentasikan argumentasi hukum kita kepada masyarakat internasional. Jadi pada hari ini di dalam presentasi saya kami share kembali lagi bahwa mengapa suaka politik, karena itu kaitan dengan aktivitas politik kami. Dari penjara Indonesia di atas negeri kami dan perjuangan diplomasi yang saat ini membuat kita perankan akan di exile. Ini perahu. Perahu yang adalah karya dari kami punya orang tua, Bapak almarhum Sadrak Wenggai, mendesain perahu Melanesia, pengetahuan hikmat yang luar biasa yang Tuhan Bapa di surga, Allah Bapa di surga memberkati orang tua kita, membuat perahu ini. Dan kita pakai. Desain perahu ini mengukur tentang bagaimana kita punya nenek moyang Melanesia, orang kalau berlayar di laut, ada beberapa bentuk perahu, dari perahu Melanesia, perahu kita sebagai orang Papua Melanesia, di wilayah utara, wilayah selatan, atau bentuk perahu yang kita gunakan. Ada yang perahu yang kita pakai hanya mungkin pakai di pesisir pantai, dekat-dekat pantai, atau dayung di pulau-pulau. Tapi ada perahu yang dibuat secara khusus untuk pergi melaut, menyeberangi samudera, dipakai untuk mencari. Dan itulah yang kita pergunakan. Perahu yang dirancang oleh orang tua kita. Bodi perahu, naju-naju, seman, semua itu ada di dalam rancangan pengetahuan hikmat yang Tuhan Allah Bapa di surga kasih buat kita punya orang tua. Karena pertama yang dipikirkan oleh orang tua kita adalah keselamatan dari anak-anaknya, dari cucu-cucunya ketika kita pakai perahu ini. Karena perahu ini dia akan menempuh, orang tua kita berpikir bahwa perahu ini dia akan menempuh lautan badai, gelombang yang besar. Sehingga naju-naju itu harus kuat, bodi perahu itu harus kuat, keseimbangan di laut itu harus tetap terjaga. Dan itu yang kita alami. Tapi lebih daripada itu, Tuhan Allah Bapa di surga, Allah Maha Baik. Karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena cinta kasih Tuhan, Tuhan Yesus yang kami percaya di dalam namanya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan bagi kita, setiap kita yang percaya di dalam namanya, nama Tuhan Yesus, maka dia akan memiliki kehidupan yang kekal, diberkati. Ayat hafalan saya selaku anak sekolah minggu ketika saya masih anak sekolah minggu. Ayat hafalan saya ketika saya diberikan ayat hafalan dari kami punya kakak-kakak pengasuh, bapak-bapak, mama-mama pengasuh sekolah minggu. Orang bilang ayat hafalan bagi anak-anak. Ayat hafalan yang saya hafal sejak saya ada di, orang bilang anak sekolah minggu ya. Joshua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu,
kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu Yosua 1 ayat 9. Itu ayat hafalan, saya hafal mati. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Itu menjadi dasar dari di mana ketika saya terlibat di dalam perjuangan politik Papua Barat Merdeka. Pembebasan Melanesia Barat Merdeka. Dalam perjuangan martabat melawan Indonesia. Pemerintah kolonialisme Indonesia. Kami melawan mereka secara terhormat. Di atas wilayah hukum kami. Dan itu menjadi alasan hukum mengapa suaka politik. Karena kami sebagai pemimpin menjadi target untuk dibunuh. Untuk disiksa. Dan itu kami punya pengalaman. Saya punya pengalaman. Ketika saya hadapi Indonesia punya militer-militer. Indonesia punya polisi-polisi. Kami lawan mereka. Meskipun di dalam todongan senjata militer kepada kami. Di mata kami. Untuk membunuh kami. Ketika saya mendapatkan interogasi berjam-jam. Di pos-pos militer. Baik itu di rumah tahanan militer Waena Jayapura ketika perkunjungan kami untuk orang tua kami. Almarhum Bapak Dr. Tom Wainggai di RT Waena. Mereka menodong saya dengan senjata mereka. Melepaskan baju saya. Berdiri dengan celana kolor. Karena saya hanya datang dengan membawa makan, minum untuk saya punya orang tua. Tetapi saya harus diperiksa dengan todongan senjata. Dengan menodong senjata saya. Mereka katakan, Mbak Anak Herman, kalau engkau melawan, kami akan menembak engkau mati di saat ini pun. Kami bertanggung jawab dan keluargamu tidak bertanggung jawab. Lalu lepas saya punya pakaian. Berdiri dengan celana kolor bersama dengan saya punya orang tua. Almarhum Tante Anace Wainggai. Karena setiap minggu saya antar makanan. Di depan todongan senjata itu membentuk nasionalisme saya Herman Wainggai. Untuk melihat brutalisme. Melihat kekejaman pemerintah Indonesia kepada saya Herman Wainggai. Kepada saya Herman Wainggai yang adalah juga aktivis muda. Di mana pertama awal di mana saya menjadi seorang aktivis. Dan ketika saya masuk di dalam penjara Indonesia pun demikian kelanjutan. Kelakuan yang sama yang dimiliki oleh otoritas Indonesia melalui polisi dan militer. Todongan senjata itu selalu mereka hadapi kami. Karena mereka tidak ada pengetahuan yang cukup untuk menghadapi intelektual kami. Ketika kita debat hukum dan politik. Dan itu yang diajarkan oleh orang tua kami, Dr. Tom Wainggai, kepada kami sebagai anak-anak, sebagai generasi yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa kami. Ketika saya mendapatkan interogasi berjam-jam di polisi. Polres Jayapura ketika pertama kali ditangkap. Ketika saya punya BAP itu, berita perkara mau ditandatangani itu, saya bilang bahwa saya tidak mau tanda tangan. Tapi dalam todongan senjata, di dalam todongan militer, gabungan, polisi, mereka paksa saya dengan pertanyaan-pertanyaan bilang, wah ini Pak Wainggai, ini kalau kau tidak tanda tangan ini, kami akan menembak kalian. Kau secara khusus, karena kau adalah otak yang mengatur. Kami mau tahu di mana kau punya jaringan, di mana yang keluarga-keluarga yang terlibat, yang kau punya teman-teman yang terlibat. Kami ingin tahu di mana mereka. Kau kasih tahu. Saya bilang, Pak, saya seorang pemimpin. Kami bertanggung jawab. Saya bilang, kau punya senjata itu kau kasih turun. Kami ini pejuang damai. Kami bertanggung jawab. Berapapun masa penjara yang kau ancam buat kami, kami tidak takut. Jadi ada sejumlah pengalaman kami itu mengajarkan kami. Pemerintah Indonesia di mata kami adalah pemerintah yang menjajah kami. Meskipun kami tetap melihat bahwa pemerintah Indonesia bertanggung jawab.
untuk perjuangan martabat bangsa kami harus diselesaikan secara damai. Karena itu adalah argumentasi hukum kami secara bermartabat, manusiawi. Jadi sejumlah interogasi-interogasi yang saya alami di polisi, pos-pos polisi atau militer itu kami alami. Dan itu menjadi alasan hukum saya ketika saya menulis, saya punya argumentasi hukum. Dalam suaka politik itu saya presentasikan realitas apa yang kami alami sebagai seorang aktivis politik. Bahwa pemerintah Indonesia adalah pemerintah kolonialisme, pemerintah penjajah. Tapi kami juga memberikan argumentasi bahwa pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk pengakuan hak politikal kebangsaan yang kita perjuangkan. Jadi hari ini, teman-teman, apa yang kau buat? Saya percaya bahwa ada banyak anak-anak aktivis punya cerita, saudara-saudara punya cerita. Teman-teman orang tua, saudara punya kontribusi juga luar biasa. Yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Kau anak kecil, kau punya kontribusi ada. Itu kita imani itu. Seorang anak kecil pun, ketika dia lahir dan dia menangis, tangisan seorang anak Papua, anak Melanesia yang lahir di atas negeri kami adalah tangisan akan menginginkan bahwa ketika dia bertumbuh menjadi seorang aktivis, dia bertumbuh menjadi seorang anak, menjadi seorang pemuda, dia sedang mengalami political system. Dan itu dia telah menangisi ketika dia masih seorang bayi. Tangisan yang tidak bisa kita politisi. Tangisan yang melihat bahwa setiap anak yang lahir itu, di dalam tangisannya itu, membuat seorang mama Papua itu punya cinta yang besar untuk merawat dia menjadi seorang aktivis. Dan itu ada pada kita semua. Orang Papua Melanesia ini, seorang anak punya tanggung jawab. Dia melakukan perannya. Seorang pemuda pun demikian. Seorang mahasiswa pun demikian. Dia punya peran. Dan saya belajar itu. Ada banyak anak-anak muda. Ada banyak teman-teman muda. Ada banyak teman-teman aktivis yang punya peran yang luar biasa. Di dalam komunitas maupun di gereja. Denominasi gereja di negeri kami juga punya peran yang luar biasa. Peran juga Dewan Nadat punya peran yang luar biasa. Perempuan-perempuan Melanesia, perempuan-perempuan Papua. Termasuk berbagai lembaga HAM yang ada di negeri kami punya peran yang luar biasa. Termasuk saudara-saudara kami yang duduk di dalam birokrasi pemerintah Indonesia punya peran yang luar biasa untuk pembebasan negeri kita. Perjuangan kita harus diperankan bersama-sama. Secara tidak langsung dan langsung. Ya, saya sampaikan secara langsung ya kita bisa pahami ya. Kalau yang langsung itu kita tahu bahwa langsung. Dapat tangkap, masuk penjara Indonesia. Kau siap bertanggung jawab tentang apa yang kau lakukan. Kalau yang tidak langsung itu dia tidak mau. Dia memilih dengan di belakang layar. Dan mereka punya peran. Kontribusi mereka ada. Dan itu yang kami alami, itu yang saya alami. Ada banyak keluarga kita, teman-teman, baik itu dia sebagai seorang anak kecil, pemuda, mahasiswa, perempuan, di gereja, di LSM, mereka terlibat untuk mendukung apa yang kita perjuangkan bersama-sama. Karena apa? Di rezim Soeharto, di mana kita terlibat menjadi seorang aktivis itu, tidak melihat kau dari mana, kau dari pantai kah, kau dari gunung kah, kau utara kah, kau selatan kah. Namun ketika ada roh pembebasan, ada roh di mana Papua Barat mereka, ada petikan Papua Barat mereka, ada petikan Melanesia Barat mereka. Di situ kita sama-sama hadir satu suara untuk melawan kekuasaan pemerintah Indonesia. Itu yang kita belajar dari seorang Dr. Tom Wainggai, negarawan bangsa kita. Untuk mengajari kita
untuk melihat bahwa kita berjuang bersama melawan Indonesia. Bersama-sama di dalam tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin, tanggung jawab kita sebagai seorang aktivis. Jadi apa kau punya kontribusi? Apa yang kau subuat? Apa yang saya subuat? Apa yang kita subuat? Saudara punya jawaban tersendiri. Saudara mungkin tidak akan share. Atau saudara mau share juga itu. Saudara tentunya melakukan itu. Ada banyak teman-teman kita yang berjuang secara bergerilya pun demikian. Mereka punya kontribusi. Mereka punya sifat memberi. Sifat seradori. Sifat perlawanan. Melawan kekuasaan pemerintah Indonesia dengan cara kerja mereka secara bergerilya. Yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Merdeka, TPNOPM. Itu yang kita belajar. Mereka yang berjuang secara bergerilya. Dan kalau tanya orang, bagaimana kau punya kontribusi, bagaimana kau cara berjuang, itu sudah. Yang ketun dengar, kok. Orang berjuang di hutan itu sudah. Tapi bagaimana dengan kita yang berjuang di dalam kota? Apa yang saudara dan saya kita lakukan di dalam kota? Dari rezim Soeharto, reformasi, dan di era sosial media hari ini. Apa yang kau buat? Apa yang saya buat? Apa yang kita sudah buat? Kita semua punya peran yang sama. Kita punya peran yang luar biasa. Tapi perkenankanlah saya untuk memberikan catatan kritis ini. Jadi adik-adik teman-teman, ketika saya share, dan ada pertanyaan begini, bintang 1, bintang 14, orang gunung, orang pantai, si A, si B, si C, si D. Saudaraku, bicara tentang Papua Barat Merdeka ini bicara tentang pertanggungjawaban hukum dan politik. Kita semua punya tanggung jawab. Tapi apakah kita mempertanggungjawabkan konsep hukum politik Papua Barat Merdeka melawan kekuasaan Indonesia itu? Kita sudah lakukan atau belum? Untuk melawan Indonesia secara terhormat. Dalam konsep hukum. Apakah kau dan saya sudah lakukan itu? Sehingga kau bertanya kepada saya, atau saya bertanya kepada kau, atau kau bertanya kepada dia, atau saya bertanya kepada dia. Saudaraku, pada saat ini, hari ini di 20 tahun saya ada di exile. Saya mau menyampaikan catatan kritis ini untuk mengajak setiap generasi bangsa kita. Sebagai seorang aktivis muda di hari ini. Jangan kau tanya apa yang saya lakukan. Jangan kau tanya apa yang dia lakukan. Jangan kau tanya apa yang mereka lakukan. Tapi apa yang menjadi tanggung jawab kita? Apa yang kita lakukan? Apakah kita mempertanggungjawabkan konsep hukum politik Papua Barat Merdeka? Apakah ketika kita bicara Papua Barat Merdeka, apakah kita mempertanggungjawabkan itu? Tidak. Secara hukum dan politik dan diplomasi. Kalau gerilya, itu berbeda. Itu mereka yang berjuang secara bergila. Apakah saudara telah mempertanggungjawabkan konsep hukum itu? Tidak. Ada yang menjadi seorang aktivis karena terlibat di dalam perjuangan massa untuk menentang peraturan pemerintah Indonesia karena tidak berpihak kepada rakyat punya mau, atau karena ada tindakan-tindakan yang mengarah kepada unsur rasisme atau unsur-unsur yang lain. Maka ada banyak kita yang menjadi seorang aktivis menyuarakan itu. Tapi ada aktivis yang karena ditangkap karena sebuah nama negara. Ada aktivis atau ada seorang pemimpin yang ditangkap karena sebuah nama negara. Itu beda. Dan hal ini yang menjadi dasar pemikiran kita untuk generasi bangsa kita harus memahami ini dengan baik. Karena kita bicara tentang konsep politik Papua Barat Merdeka itu melekat dengan argumentasi hukum politik Papua Barat Merdeka. Ketika saudara melihat saya mengenakan baju kaos bendera
Melanesia dan bendera Amerika dan beberapa cetakan baju kaos yang kami pakai di dalam kampanye. Karena hari ini saya ada di Amerika, dalam argumentasi hukum saya berkaitan dengan perjuangan diplomatik, karena berkaitan dengan sejarah masa lalu, yang mana kita melihat bahwa Amerika punya peran yang besar untuk bagaimana konflik antara pemerintah kerajaan Belanda dan Indonesia dimediasi dalam usulan diplomat Els Bunker dari pemerintah Amerika Serikat untuk perjanjian internasional itu dibuat untuk Indonesia bisa ada di negeri kami. Dan itu menjadi bagian dari argumentasi hukum kita. Jadi adik-adik, saudara-saudara, teman-teman, hari ini di era iptek, ilmu pengetahuan teknologi, ada banyak kita, anak-anak muda yang mungkin, orang bilang, boleh posting saja, kau boleh bicara api-api di sosial mediamu, kau boleh bicara tentang Papua Merdeka, boleh pakai kau punya simbol-simbol, Morning Star, mau pakai apapun yang kau pakai, kau mau bicara, itu baik. Dalam kampanye, itu baik. Itu pesan-pesan yang kita lakukan. Sosial mediamu saudara pakai. Tapi berbeda ketika kita berbicara tentang pertanggungjawaban hukum dalam sebuah konsep untuk pembebasan negeri kita. Melawan kekuasaan pemerintah Indonesia. Apakah itu yang kau sudah lakukan? Apakah itu yang sudah kita lakukan? Hal ini yang harus kita sadari bersama-sama. Karena berjuang Papua Barat Merdeka atau Melanesia Barat Merdeka ini bukan perjuangan yang kita berjuang di kulit-kulit. Jadi ketika saudara bertanya kepada saya tentang mengapa Pak Wanggai ke Australia pakai bendera bintang kejora. Baru hari ini dia ada di Amerika, dia pakai bendera bintang 14 di kampanye bintang 14. Saudara harus belajar tentang argumentasi hukum dan memahami tentang argumentasi hukum yang kita share. Dan hal itu yang saya share berulang kali. Ketika kita berbicara tentang suaka politik, itu ada argumentasi hukumnya di sana. Itu yang kita pertanggungjawabkan. Itu yang dipertanggungjawabkan oleh Dr. Tom Wanggai, negarawan bangsa kita. 2 bendera. Bendera Morning Star ini dipertanggungjawabkan oleh Dr. Tom Wanggai. Dua bendera ini dipertanggungjawabkan oleh Dr. Tom Wanggai. Dan 2 bendera ini dipertanggungjawabkan oleh kami. Dengan demikian, ketika saya pakai bendera Morning Star di dalam perjemperangan ke Australia, itu bagian daripada pertanggungjawabkan kami. Untuk memperdebatkan political situasi yang kami alami di tanah air. Dan itu yang kita punya teman dari salah satu akademisi di Universitas Sydney. Dia telah menyatakan di dalam salah satu pertemuan nasional Australia West Papua Association mempresentasikan bahwa perjalanan suaka politik itu dia memberikan kebangkitan, kesadaran baru akan perjuangan panjang kita. Semua media yang tadinya tidur itu bangun dan menulis tentang apa yang sesungguhnya terjadi di negeri kami. Tetangganya Australia. Dan itu yang kita perdebatkan. Itu yang kita perdebatkan. Kelanjutan perdebatan itu, karena tadi saya bilang bahwa kita memperdebatkan untuk bagaimana
perjuangan panjang kita harus ada di dalam mediasi internasional, di mana pemerintah Amerika Serikat punya tanggung jawab bersama dengan pemerintah Indonesia, karena perjanjian internasional itu, perjanjian New York, perjanjian Roma. Maka kami menulis dokumen Washington Solution. Alkitab itu terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru, toh. Itu satu ikatan. Demikian pun perjuangan bangsa kita. Bicara tentang bintang kejora yang adalah politiknya pemerintah kerajaan Belanda, dan juga bicara tentang bintang 14 yang adalah politik Papua Barat Merdeka, Melanesia Barat, itu adalah satu ikatan yang menjadi sejarah perjuangan bangsa kita, yang kita sama-sama bertanggung jawab. Karena kita memahami bahwa ada masalah hukum, berarti ada solusi hukum. Berarti ada masalah politik, berarti ada solusi politik. Dan itu yang kita presentasikan. Sehingga hari ini ketika saudara melihat saya mengenakan baju kos dengan bendera Amerika dan bendera Melanesia, karena ini bagian dari argumentasi hukum kita tentang solusi politik secara diplomasi yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat internasional, kepada pemerintah Amerika Serikat, kepada pemerintah Indonesia, bahwa rakyat kita, bangsa kita memiliki hak politikal kebangsaan untuk merdeka. Rakyat kita punya hak untuk hidup bebas, damai. Political aktivis, sejumlah aktivitas politik dari setiap anak-anak muda hari ini, aktivis atau pemimpin politik Papua Barat mereka di dalam negeri, itu mereka tidak boleh lagi ada dalam ancaman untuk dibunuh sebagaimana yang dialami oleh kita punya pendahulu-pendahulu, pemimpin-pemimpin kita yang lebih dulu. Mati karena politik Papua Barat mereka, dibunuh karena politik Papua Barat mereka. Arnold Rapp, TSLY, Bapak Dr. Tom Waingai, dan ada banyak pemimpin-pemimpin kita, aktivis-aktivis yang dibunuh. Kenapa? Rakyat kita punya kerinduan adalah untuk merdeka. Maka kita semua bangkit untuk melawan kekuasaan pemerintah. Itu adalah kontribusi kita. Itu tadi saya bilang, apa kontribusi kita? Kontribusi kita adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus bersama-sama berjuang untuk melawan kekuasaan pemerintah Indonesia. Itu yang kita sama-sama belajar dari Dr. Tom Waingai. Di mana di era kuatnya Presiden Soeharto, presiden diktatornya Soeharto, kita maju lawan Indonesia bersama-sama untuk meruntuhkan diktatornya Presiden Soeharto, meruntuhkan kekuasaan militeristik pemerintah Indonesia. Kita lawan mereka secara terhormat. Meskipun di hadapan todongan senjata, kita hadapi mereka. Dan itu yang kita belajar sama-sama. Jadi kita punya peran yang sama. Jadi hari ini teman-teman, saudara-saudara, di 20 tahun kami ada di Exile. Ketika saudara membaca setiap postingan saya harap ketika hari ini dalam presentasi saya untuk ke depan, saudara jangan tanya saya, tapi apa yang saudara mau lakukan di tanah air? Apa yang saudara mau lakukan di tanah air? Saudara punya fokus di tanah air itu sama-sama dengan teman-teman aktivis yang lain. Bangun konsolidasi bersama untuk melawan kekuasaan pemerintah Indonesia. Bangun kekuatan bersama. Dua bendera itu kamu pertanggungjawabkan dia sama-sama. Dua bendera ini. Ini kamu punya bendera. Dua bendera ini kamu punya bendera. Kamu harus tanggung jawab sama-sama. Dan kita maju lawan Indonesia. Bahwa Indonesia kau merdeka karena sebuah peristiwa proklamasi. Amerika merdeka karena sebuah proklamasi. Maka hari ini kami orang Papua Melanesia punya hak untuk merdeka. Dan inilah argumentasi hukum kita.
Karena kami tidak mau rakyat kami ada dalam intimidasi militer Indonesia yang senantiasa menagetkan kita. Menagetkan setiap aktivis dan membunuh mereka seperti binatang. Dan itu yang telah banyak dialami oleh setiap aktivis. Dan memang harga yang kita bayar menjadi seorang aktivis itu mahal. Menjadi seorang pemimpin yang mempertanggungjawabkan konsep hukum politik kepada mereka itu mahal. Dan tidak banyak pemimpin yang mempertanggungjawabkan itu. Dan di era iptek hari ini sosial media kita boleh kasih hambur di sosial media dengan kampanye itu hal yang positif toh. Tapi hal yang lebih positif lagi, lebih mendasar lagi adalah ketika konsep politik Papua Barat Merdeka, Melanesa Barat Merdeka itu diperjuangkan bersama dan menghadapi Indonesia. Kau buktikan itu di tanah air. Bersama dengan pemimpin-pemimpin kita di tanah air yang siap bertanggung jawab. Hari ini saya share di dalam catatan kritis adalah bagian dari edukasi publik. Dan percakapan live saya untuk mengajak kita semua untuk kita sama-sama bertanggung jawab. Sehingga tidak ada lagi pemikiran-pemikiran bahwa ko A, ko B, ko C, ko D, ko E, dan segala macam. Kita bertanggung jawab bersama untuk melawan Indonesia secara terhormat. Secara diplomatik kami melakukan peran itu di luar negeri. Kakak Tuan Jakob Prumbiak akan melakukan perannya sebagai seorang diplomat. Octavianus Mote akan melakukan perannya sebagai seorang diplomat. Benny Wenda akan melakukan perannya sebagai seorang diplomat. Ade Jona Nari akan melakukan perannya sebagai seorang diplomat. Louis Pray akan melakukan perannya sebagai seorang diplomat. Roni Kareni akan melakukan perannya sebagai seorang diplomat. Martin Go akan melakukan perannya sebagai seorang diplomat. Ada yang lain pun demikian. Ketika kita ada di exile, kita melakukan peran kita. Kita menjadi mata, kita menjadi mulut, kita menjadi telinga. Untuk rakyat kita yang ada di tanah air. Untuk kita berjuang bersama untuk melawan pemerintah Indonesia. Karena untuk proses penyelesaian kemerdekaan bangsa kita itu, kita telah belajar bersama-sama ya. Hari ini kita ada di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia. Saudara punya kontribusi, saudara punya aktivitas, diberkati di tanah air. Berjuang bersama. Hari ini ULMP sebagai badan koordinatif yang ada di dalam tanah air. Menasih Tabuni, Markus Haluk, bersama dengan sejumlah pemimpin politik di tanah air, bersama dengan sejumlah elemen-elemen perjuangan politik di dalam negeri, duduk bersama. Tahun ini kita sama-sama untuk melihat bahwa kita punya peran yang sangat penting untuk melawan pemerintah Jakarta. Dan kita punya konsep penyelesaian politik sangat jelas. Saudara-saudara, ketika ada pertemuan bersama yang dilakukan oleh saudara-saudara di tanah air di dalam badan koordinatif ULMP, terlibat bersama, diskusi bersama untuk membangun kekuatan perjuangan bersama. Kami pun juga yang ada di exile, kami pun juga akan ada di dalam perjuangan bersama. Meskipun ya kita melihat kita punya peran yang ya saudara Benny Wenda melakukan perannya di Inggris. Saya di Amerika bersama dengan kakak Tuan Octavianus Mote di Jononari, kami akan melakukan peran kami di Amerika. Kakak Tuan Jakob Prumbiak, Rodi Kareni, Adolf Mora, Louis Pray dan Ade Jago, Amatus Dow. Mereka yang ada di Australia, kalian punya peran. Saudari Paulo Makabori, Rex Rumaket,
Rosa Moen yang ada di Pasifik. Peran itu dilakukan bersama. Dan itu yang kita lakukan. Karena apa? Kita adalah pejuang-pejuang kemerdekaan Papua Barat, Melanesia Barat hari ini. Untuk bersama-sama sumbangsi pemikiran yang positif untuk konstruksi penyelesaian kemerdekaan bangsa kita secara bermartabat. Kita bertanggung jawab bersama-sama. Dua bendera. Bendera yang adalah karya politiknya pemerintah kerajaan Belanda. Dan bendera yang adalah karya besar politiknya kami orang Papua Melanesia adalah menjadi sejarah perjuangan bangsa. Kesatuan untuk melawan kekuasaan pemerintah Indonesia. Karena apa? Hari ini kita membutuhkan solusi penyelesaian politik Papua Barat Merdeka yang bermartabat. Karena negeri kami, tanah air kami di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia. Tahun ini, dari sejumlah aktivitas politik kami yang kita lakukan. Hari ini saya ada di Amerika di dalam mendirikan badan LSM Internasional yang kita sebut West Papua Human Rights Center yang berbadan hukum di Amerika. Di dalam konsep hukum, diplomatik yang kami tulis di dalam dokumen Washington Solution bersamaan dengan rencana pembukaan kantor misi internasional yang akan kami buka di tahun ini adalah bagian daripada apa yang kita lakukan di generasi bangsa kita hari ini untuk bersama-sama kita lakukan untuk menyerapkan bahwa ada mediasi internasional. Jadi pesan diplomatiknya demikian. Didirikannya kantor misi internasional yang akan kami dirikan di Amerika tahun ini adalah bagian daripada pesan diplomatik untuk masyarakat internasional kepada pemerintah Indonesia untuk melihat bahwa hak politikal kebangsaan kami di negeri kami punya hak untuk merdeka. Rakyat kami harus hidup bebas, damai. Dan sudah saatnya pengakuan itu harus sudah menjadi hak kita bersama. Dan bendera pusaka kami yang berkibar pertama kali tanggal 14 Desember dalam peristiwa hukum proklamasi yang 14 Desember 88 dan konstitusi negara kami 163 pasal dan dokumen garis besar haluan negara Gebahen aparatus sistem pemerintahan Melanesia. Kiranya di dalam presentasi kami di hari ini, hari esok, pemerintah Indonesia sudah saatnya untuk mengembalikan hak cipta dari politikal kebangsaan kami. Bendera pusaka orang Papua Melanesia yang ada di tangan pemerintah Jakarta segera dikembalikan sebagai bentuk pengakuan hak politikal kebangsaan kita di hari ini. Karena itu adalah hak cipta intelektual dari politikal kebangsaan kita. Konstitusi negara yang ditulis oleh negarawan bangsa kita, sang proklamator, Dr. Tong Wenggai, yang ada di tangan pemerintah Jakarta, segera dikembalikan secara terhormat. Dokumen aparatus pemerintahan, sistem pemerintahan Melanesia Barat yang ada di tangan pemerintah Indonesia yang disita tanggal 14 Desember 1988 segera dikembalikan oleh pemerintah Jakarta. Karena itu adalah hak intelektual kita sebagai orang Papua Melanesia. Dan teks proklamasi
14 Desember 88 yang disita, yang ada di tangan pemerintah Indonesia, segera dikembalikan. Teks proklamasi kami yang disita tanggal 14 Desember 88. Itu adalah dasar hukum. Bagaimana kami berdiri di atas pijakan hukum untuk melihat bahwa kami orang Papua Melanesia punya hak untuk merdeka secara terhormat. Karena ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama. Kita semua punya peran, kita bertanggung jawab bersama-sama. Terima kasih untuk presentasi hari ini dan teman-teman sudah mendengar apa yang saya share di hari dalam presentasi live. 2 bendera, kita telah mempertanggungjawabkan itu. Kita punya peran bersama-sama untuk kemerdekaan bangsa kita harus kita raih. Sekali lagi, di akhir presentasi saya, jangan lupa berdoa untuk rencana pembukaan kantor misi internasional akan kami buka di Amerika. Misi diplomatik dalam persiapan untuk mediasi internasional akan hak politikal kebangsaan kami. Doakan supaya kami punya kantor itu didirikan di dalam bentuk apa yang kita lakukan bersama-sama secara global dan dukungan rakyat dalam negeri, kita semua diberkati. Mahai Kai.